pembahasan kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya. Tapi seperti biasa kita akan review terlebih dahulu mengenai pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai sifat, jenis, keliling, luas pada segi 4. Nah, kali ini kita akan pelajari poin-poin tersebut di segi 3. Tapi sebelum Ibu jelaskan poin-poin tersebut, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Kalian pernah nggak sih lihat bentuk-bentuk segitiga itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu? Pasti sering kan? Seperti contohnya yang Ibu lihat itu ada hanger baju, itu kan dia bentuknya segitiga. Terus juga kalian bisa lihat piramid, sisinya itu pasti bentuknya segitiga. Terus apalagi kalian kalau SD pasti gambar gunung dia bentuknya segitiga. Terus kira-kira apalagi ya? Nah, teman-teman bisa banget nih tulis di bawah ini kira-kira apalagi bentuk-bentuk segitiga yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa kalau komen di bawah ini itu kalian sertakan nama dan kelas agar setiap keaktifan kalian itu bisa diberi poin dan kita pantau. Seperti itu ya. Kemudian, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kalian berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Selamat belajar. Nah, pertama-tama kalian harus memahami dulu pengertian dari segitiga, yaitu di mana bidang datar yang dibatasi oleh segitiga garis lurus dan membentuk tiga sudut. Itu merupakan pengertian dari si segitiga. Kemudian kita next ya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada gambar segitiga di mana penamaan sebuah bangun dan juga pada segitiga itu harus berurutan. Maksudnya berurutan gimana, Bu? Nah, kalian bisa lihat di gambar sini yaitu A, B, C gitu ya. Kemudian emang harus ABC doang? Enggak, boleh yang lain. Contohnya seperti KLM atau PQR itu boleh. Terus apalagi XYZ itu boleh. Yang enggak boleh itu seperti apa? Misalkan di sini A, B, terus di sini tiba-tiba Z gitu. Nah, itu yang enggak boleh ya. Atau A, X, C itu enggak boleh. Oke, kita next ya. Yang selanjutnya nanti Ibu akan jelaskan mengenai segitiga ini itu memiliki 3 buah titik sudut dan 3 buah sisi. Yang pertama kita lihat ya, di sini sisi A kecil sama dengan BC. Nah, A kecil itu sama dengan BC, jadi penyebutannya seperti itu ya. Sisi BC atau sisi A kecil ini adalah sisi di depan sudut A. Jadi untuk penamaan sisi sama sudutnya aja itu harus estetik, harus sesuai. Misalkan nih sudut A kan yang ini, di depannya harus disebutnya dengan sisi A kecil. Bagaimana yang sudut B? Sudut B juga sama. Sudut B di depannya adalah sisi B kecil atau sisi AC. Sudut C juga sama, di depannya si sudut C yaitu ada sisi C kecil atau sisi AB. Gitu ya. Nah, untuk penamaan dan pengenalan segitiga ini, kalian insya Allah paham ya. Kemudian Ibu lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat segitiga. Yang pertama adalah memiliki 3 buah titik sudut. Jadi kalau dari gambar ini titik sudutnya yaitu titik sudut A, sudut B, dan sudut C. 3 buah sisi yang garis tadi benar ya. Kita sudah paham. Kemudian yang ketiga, jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Misalkan nih sisi A kecil ditambah sisi B kecil itu harus lebih panjang dari sisi yang ketiga. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas pada saat latihan soal ya atau contoh soal. Kemudian yang keempat, sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. Maksudnya apa, Bu? Nih, contohnya ya. Ibu gambar segitiga dulu. Anggap aja ini segitiganya indah gitu ya, estetik. Nah, Ibu namain di sini, wow besar sekali. Di sini misalkan segitiga X, Y, Z gitu ya. Nah, berarti namainnya nanti untuk sisinya mana? Sisinya di depan sudut Z itu Z kecil, di depan sudut Y berarti di sini adalah Y kecil, depan sudut X adalah X kecil untuk sisinya ya. Nah, kemudian apa tadi? Sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. Sisi terpanjang, coba mana yang paling panjang? Yaitu yang ini ya, yang sisi Z kecil. Terletak di depan sudut terbesar.
Ini sudut terbesar. Gitu ya. Jadi maksudnya itu, jadi nanti sudut terbesar depannya pasti sisi terpanjang. Gitu. Kemudian yang kelima nih, yang perlu kalian ingat banget, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi maksudnya apa? Kan kalau segitiga punya 3 titik sudut ya. Kalau misalkan dari gambar ini berarti sudut A, sudut B, sudut C. Nah, ketiga sudut itu kalau dijumlahkan itu harus 180 derajat. Nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Karena kalau misalkan lebih atau kurang berarti dia ada salah perhitungan ataupun itu tidak termasuk segitiga gitu. Karena segitiga itu harus sudutnya 180 derajat. Sampai sini paham atau udah pusing? Ya, kalau misalkan nanti kalau ada yang bingung ditanyakan aja. Kita next dulu ya. Jenis-jenis segitiga sekarang nih, pengenalan jenis-jenis segitiga. Jadi jenis segitiga itu berdasarkan besar sudutnya ada sama berdasarkan panjang sisinya. Kalau berdasarkan besar sudutnya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai sudut. Sudut ada lancip, ada siku-siku, dan tumpul. Kalau sudut lancip berarti artinya apa? Artinya apa kalau misalkan di koordinat kartesius? Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Posisinya berarti berada di sini. Berarti dia kecil-kecil gitu ya. Kalau dalam segitiga tuh jaraknya tuh kecil karena dia kurang dari 90 derajat nih. Segitiga lancip. Sudutnya adalah kurang dari 90 derajat semua. Kemudian segitiga siku-siku. Siku-siku itu tegak lurus yang ini ya. Dia artinya adalah 90 derajat. Berarti kalau segitiga siku-siku salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Nih, seperti yang kita tahu simbol siku-siku seperti ini ya. Artinya ini 90 derajat nih sudutnya sini. Kemudian ada segitiga tumpul. Tumpul itu artinya apa kalau sudut tumpul? Tumpul itu adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Berarti dia rada lebar dari si siku-siku gitu ya. Nih, rada lebar. Berarti nih tumpulnya ada di sini gitu ya. Oke, sampai sini paham? Kalau misalkan itu bentuk segitiga berdasarkan sudutnya. Kemudian sekarang kita lihat jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Ya, kita lihat jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Sama kaki itu seperti apa? Namanya juga sama kaki, berarti kakinya harus sama. Nih, simbolnya seperti ini. Artinya apa? Artinya sisi yang kanan dan kiri sama. Nilainya sama. Apanya yang sama, Ibu? Yang sama misalkan panjangnya. Kalau misalkan di sini 5, gitu ya. Di sini juga harusnya 5. Oh, berarti kalau kanan kiri 5, bawahnya juga boleh 5 dong, Bu. Ya jangan, kalau bawahnya 5 itu nanti bukan sama kaki. Itu nanti semua sisinya sama, masuknya dia ke sama sisi. Itu ya. Kalau sama sisi, nih, apa namanya simbol, bukan simbol. Nanti diketahui seperti itu ada itu tersendiri ya bentuknya. Nah, kemudian kalau sama sisi itu baru boleh semuanya panjangnya sama. Misalkan di sini 6, sini juga 6, di sini juga 6 panjangnya gitu, 6 cm, 6 cm, 6 cm. Itu sama sisi. Dan satu lagi, kalau sama sisi pasti sudutnya juga sama besar gitu ya. Sisinya sama semua, maka sudutnya sama semua di sini. Gitu. Nah, kemudian satu lagi sekarang, segitiga sembarang. Ya, namanya juga sembarang. Udah sembarangan semua gitu ya. Maksudnya sembarangan itu gimana sih, Bu? Sembarangan aja di sini misalkan panjangnya 3, di sini 4 gitu ya. Dan di sini boleh 8. Namanya juga segitiga sembarang, bentuknya segitiga, tapi panjangnya gak ada yang sama, sembarangan, beda-beda gitu. Nah, kalau kita sudah memahami tadi berdasarkan sudut sama berdasarkan panjang sisi, ternyata mereka itu bisa kerja kelompok gitu, bisa barengan, dicombine, digabungkan. Jadi misalkan ini berdasarkan sudutnya kan salah satunya yaitu ada segitiga lancip dengan segitiga sama kaki. Jadi nanti nyebutnya adalah segitiga lancip sama kaki. Oke, kita bahas dulu segitiga lancip sama kaki. Lancipnya dari mana? Ini sudutnya kurang dari 90, paling kecil-kecil Ibu, gitu kan. Nah, kemudian sama kakinya di mana? Ini
ada tandanya sama kakinya sama gitu ya. Itu nanti namanya segitiga lancip sama kaki, bisa digabungin gitu. Nah, kemudian kita lanjut gabungin yang mana lagi nih? Segitiga siku-siku sama kaki ya. Jadi nanti nyebutnya apa? Segitiga siku-siku sama kaki. Kita approve dulu, kita cari dulu nih siku-siku ada nggak? Nih, siku-siku di sini approve ya. Ada sama kakinya. Nih simbol sama kaki gitu ya. Iya. Nanti karena dia siku-siku kan di sini 90 derajat. Nah, sama kaki nanti sudutnya yang di kaki-kakinya sama gitu ya. Jadi kan kalau sama kaki itu misalkan panjangnya di sini 7, di sini 7 nulisnya 1 ya. Di sini 7 gitu ya. Di sini juga 7. Kan sama nih. Nanti sudutnya juga di sini sama. Kalau siku-siku berapa? 90 ya. 90 derajat. Tadi kita ingat lagi kalau segitiga itu sudutnya harus berapa ketika dijumlahkan? Harus 180 derajat. Berarti 180 dikurang 90 berapa? Sisanya 90 derajat kan? Nah, tinggal kalian bagi nih di sini. Pokoknya sama gitu ya. Untuk lebih jelas nanti Ibu jelaskan pada latihan soal. Kemudian kita combine lagi berdasarkan sudutnya, yaitu sudut tumpul atau segitiga tumpul dengan sama kaki. Tumpul artinya dia lebih besar dari 90 derajat atau lebar gitu ya. Nih tumpulnya di sini approve, ada. Kemudian sama kaki nih ada kan sama kaki gitu ya. Nanti nyebutnya apa? Nyebutnya segitiga tumpul sama kaki gitu. Oke, kita next. Sekarang tadi lancip sama kaki udah, sekarang lancip sama sisi. Nanti nyebutnya apa? Segitiga lancip sama sisi. Lancipnya di mana Ibu? Nih lancip nih gitu kan. Dia kurang dari 90 derajat. Gitu. Kemudian sama sisinya di mana? Nih ada tandanya sama sisi sama semua. Artinya berarti ya kalau tandanya kayak gini. Berarti kalau misalkan segitiga lancip sama sisi, kenapa ini segitiga siku-siku sama sisi disilang Ibu nggak ada? Nggak ada nak, kenapa? Nih coba ya Ibu buat. Pertama segitiga siku-siku, kita buat dulu segitiga siku-siku. Ingat siku-siku itu tegak lurus ya nih. Misalkan di sini siku-siku Ibu bikin, nah habis itu sama sisi. Nah apa hubungannya? Kenapa tidak bisa gitu ya? Siku-siku nih di sini berarti kan sudutnya siku-siku itu 90. Kita tulis 90 di sini ya. Sama sisi berarti semua sisinya harus sama gitu ya. Di sini sisi ini harus sama dengan ini, harus sama dengan ini. Tadi Ibu bilang apa? Kalau sisinya sama semua berarti sudutnya harus sama semua. Berarti kalau misalkan tadi diketahui salah satunya 90 ya, ada yang siku-siku, berarti sini juga 90 derajat, sini juga 90 kayak gitu ya. Nah, sedangkan syarat satu segitiga itu jumlahnya berapa? 180 derajat. Nah, kalau tiga ini kita jumlahkan nih, ya kan? Itu berapa? 90, 90, 90. Jadinya 270. Ya kan? Lebih dari 180 berarti nggak bisa. Makanya nanti nggak ada yang namanya segitiga siku-siku sama sisi, itu tidak ada gitu ya. Sama nih sama segitiga tumpul sama segitiga sama sisi. Kenapa Ibu? Sama kayak tadi gitu ya. Misalkan ini tumpul. Tumpul itu artinya apa sudutnya? Lebih dari 90, misalkan 90 kita ambil 100 gitu ya. Ambil 100 di sini misalkan. Sama sisi, artinya sama sisi berarti sudutnya kudu sama semua gitu ya, harus sama semua gitu. Nah, berarti di sini juga harus 100, di sini di bawah juga harus 100 gitu ya. Kalau dijumlahkan berapa? Dijumlahkan 300. Sedangkan syarat satu segitiga adalah sudutnya adalah 180 derajat. Nggak bisa ini. Jadi nggak ada yang namanya nanti segitiga tumpul sama sisi, itu nggak ada. Oke, next ya. Sekarang kita combine lagi ya. Kita suruh kerja kelompok segitiga lancip sama segitiga sama sisi. Udah tadi maksud Ibu segitiga lancip sama segitiga sembarang. Nah, lancipnya di mana Ibu? Kalau segitiga sembarang itu kan sisi-sisinya itu
berbeda-beda gitu ya, namanya juga sembarangan weh gitu. Kemudian segitiga lancip itu nanti kan sudutnya karena dia berbeda-beda, sudutnya itu lancip. Artinya sudut lancip itu nanti dia kurang dari 90 tapi beda-beda. Misalkan ada yang 80, kemudian ada yang 70 gitu kan. Kemudian salah satunya ada yang 30 kayak gitu. Yang penting jumlah sudutnya 180 derajat tapi beda-beda. Kemudian sisinya juga beda-beda gitu ya. Kemudian kita suruh combine lagi si siku-siku dengan sembarang. Kita cari dulu siku-sikunya nih, siku-siku approve gitu kan. Kemudian sembarangannya di mana, Bu? Sembarangannya itu misalkan di sininya 4 gitu ya. Sininya 5. Di sininya 8. Kalau sisinya udah sembarang, udah beda-beda, otomatis sudutnya juga sembarang gitu ya. Di sini 90, di sini berapa? Di sini lebih kecil nih, caranya lebih kecil gitu. Kemudian sama segitiga tumpul dengan sembarang juga sama. Jadi tumpulnya di mana? Ini ada yang lebih besar daripada 90 derajat, lebar pisan gitu ya. Nah, ini tumpulnya. Kemudian sembarangannya di mana? Ya sama, misalkan di sini 1, di sini 2 gitu ya, di sini 3. Otomatis nanti sudutnya juga sembarangan, tapi salah satunya ada yang tumpul. Makanya segitiga tumpul sembarang. Gitu ya. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Kalau nggak ngerti nanti langsung tanya ibu, boleh lewat chat, boleh nanya di GC kayak gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya ibu lanjut ke latihan soal sekarang. Sekarang kita latihan contoh soal bersama-sama. Nomor 1 dulu. Di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya kecuali. Berarti kalau yang ditanya panjang sisi, kalau kecualinya berarti kita cari yang sudut. Berarti yang sudut itu A segitiga siku-siku, ini sudut ya. B sama sisi, bukan, sama kaki juga termasuk panjang sisi, sembarang juga, berarti jawabannya yang A. Oke, ini masih gampang ya. Kemudian nomor 2, jika sebuah persegi ini maksudnya ya, bukan persegi digunting menurut salah satu diagonalnya, maka terbentuk dua buah segitiga yang sama bentuk dan ukurannya itu. Oke, kita gambar dulu perseginya. Sip. Kemudian kita potong diagonalnya salah satunya. Nah, kalau persegi itu kita tahu ya, kalau persegi pasti semua sisinya sama. Nah, ketika dipotong diagonalnya, maka kalau ibu pisah ya, ibu ambil segitiga yang ini dulu. Nah, ibu pisah berarti kan nanti ada titik-titik di sini yang artinya dia sama, ya nggak? Terus ambil yang bawahnya juga. Dia juga sama kan, antara ininya sama ini, kanan dan kirinya. Kemudian kalau yang kanan kiri sama itu artinya dia sama kaki. Berarti kalau sama kaki di antara A dengan B. Yang C sama D udah salah ya. Nah, yang pertama segitiga siku-siku. Nah, kita lihat di sini. Di perseginya kan ada siku-siku di ujungnya. Sama di sini juga. Kenapa siku-siku? Karena dia tegak lurus. Nah, tegak lurus membentuk 90 derajat. Maka jawabannya adalah A ya, segitiga siku-siku sama kaki. Sekarang nomor 3, yaitu segitiga yang tidak memiliki dua sudut yang sama besar. Yang pertama dulu, segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Nah, karena kakinya sama ada yang 2, berarti sudutnya juga harus ada yang sama 2 gitu ya, sini sama sini, berarti ini iya. Kemudian segitiga sama kaki, karena kakinya sama berarti sudutnya juga harus sama 2 ya, berarti ini juga iya. Segitiga sembarang, ini jelas udah berbeda semua ya, karena dia kan sisinya beda semua, maka sudutnya juga beda semua. Kemudian kalau yang D bagaimana? Kalau yang D itu segitiga sama sisi, berarti kan sisinya sama semua. Kalau sisinya sama semua berarti sudutnya juga sama semua. Tapi dia meskipun sudutnya sama semua, tapi dia juga memiliki dua sudut yang sama besar. Berarti yang D iya, yang bukan adalah yang C. Masih gampang ya. Kemudian kita lihat nomor 4. Jika 7 cm, X cm, dan 10 cm adalah sisi-sisi yang dapat membentuk suatu segitiga, maka nilai X yang tidak mungkin adalah.
Nah, ini merupakan penerapan dari sifat-sifat segitiga yang tadi Ibu jelaskan di awal. Ketika sisi A kecil ditambah sisi B kecil itu lebih besar dari sisi yang lainnya. Nah, ini dia yang dimaksud gitu ya. Kemudian kita lihat pertama-tama yang A dulu. Jika 7 cm, X cm, dan 10 cm. Ingat, lebih panjang dari sisi yang paling panjang. Berarti di antara 7, 10, dan 15 yang paling panjang adalah 15. Berarti lebih besar dari 15. Benar atau tidak? Nah, yang lainnya ditambah 7 tambah 10. Apakah lebih besar dari 15? 7 tambah 10, 17 lebih besar dari 15. Berarti betul ya yang A. Kemudian yang B. Yang B 12, berarti di antara 7, 10, dan 12 yang paling besar 12, maka kita taruh di belakang 12-nya. Nah, tinggal sisi yang lainnya kita jumlah 7 ditambah 10. 7 tambah 10, 17 lebih besar dari 12. Benar atau tidak? Betul, berarti yang ini iya. Kemudian yang C7. Nah, berarti kan perbandingannya 7, 7, dan 10 ya. Yang paling besar di antara 7, 7, dan 10 adalah 10. Maka lebih besar 10 yang taruh belakang. 7 tambah 7. Ya enggak? Nah, 7 tambah 7 yaitu 14, lebih besar dari 10. Betul ya? Berarti yang C juga betul. Nah, sekarang yang D. Yang D perbandingannya 3 cm, 7 cm, dan 10 cm. Yang paling besar 10 ya. Berarti kita tulis 10 di belakang. Sisanya kita jumlah 3 ditambah 7. 3 tambah 7, 10, lebih besar dari 10. Salah ya, harusnya sama dengan. Berarti yang bukan atau yang tidak mungkin adalah yang D. Oke, kita next ke nomor 5. Nah, di sini diketahui panjang sisi-sisi segitiga ABC adalah 13 cm, 9 cm, dan 16 cm. Jika besar sudut A lebih besar dari sudut B, lebih besar dari sudut C, pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Oke, kita gambar aja biar nggak bingung ya. Kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Misalkan sini segitiga A, segitiga A, B, C. Kemudian apa tadi? Jika besar sudut A lebih besar daripada sudut B, berarti kan sudut A lebih besar daripada sudut B di sini ya. Berarti ini sisi A. Sini sisi B kecil, sisi B kecil, di sini sisi C kecil. Berarti tadi syaratnya apa? Sudut yang paling besar berhadapan dengan sisi yang paling besar. Kemudian sudut yang paling besar katanya tuh A, berarti sisi yang paling besarnya sisinya adalah A kecil. Dan di sini sisinya yang paling besar adalah 16. Berarti 16 cm sisi A kecilnya. Sisi B-nya itu berapa? Tadi katanya sudut B lebih besar daripada sudut C. Berarti perbandingannya yang paling besar di antara B dan C adalah B. Maka yang kedua yaitu B-nya 13 cm. Kurang jelas ya tulisan Ibu ya, sebentar. Sudut B-nya 13 cm. Kemudian sudut C-nya di sini berarti sisanya tadi berapa? 9 cm. Oke, kita lihat ya, ini sudah kita gambarkan. Sekarang kita lihat sudut A di depan sisi 16 cm. Sudut A di depan sisi 16 cm, betul. Sudut A adalah sudut lancip. Belum tentu ya. Kita di sini tidak diberitahu sudutnya sama sekali. Jadi ini belum tentu. Kemudian kalau yang C, sudut B di depan sisi 13 cm. Iya, betul. Berarti kemudian yang D ini sudut C di depan sisi 9 cm. Iya, betul ya. Berarti yang bukan atau yang tidak benar atau yang kurang tepat adalah yang B, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, jawab yuk. Kalian bisa coba kerjakan ini menggunakan sifat yang tadi, seperti yang tadi nomor sebelumnya ya, yang penjumlahan sisi itu.
Kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Karena setiap keaktifan kalian adalah nilai tambah untuk kalian. Jangan males, tetap semangat, dan tetap ceria ya.